Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk mengimani rukun-rukun iman yang lain, termasuk iman kepada Allah. Dan ini sangat logis, ya enggak? Karena yang ngajari kita untuk beriman kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beliau ini kuncinya. Kalau kita tidak baik dan benar dalam mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil, tidak mungkin kita bisa beriman dengan baik dan benar kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa mengimani para malaikat dengan baik dan benar. Demikian juga terkait dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, para nabi dan rasul, yaumul qiyamah dan qadha wal qadar. Jadi kuncinya, jalan satu-satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kenapa kok ini perlu dibahas? Bukankah kita dari kecil sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Syahadat secara lisan iya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya syahadat kalau hanya berupa ucapan tidak akan bermanfaat. Mau tahu dalilnya? Atau ada yang tahu? Dalilnya surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Di situ Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Syahadat kan? Nashhadu innaka la Rasulullah. Tapi apa komentar Allah terhadap syahadat orang-orang munafik ini yang itu diucapkan dengan sangat fasih oleh lisan mereka? Kalau lisan luar biasa fasihnya, mereka orang-orang Arab asli, nggak bisa bahasa Indonesia mereka. Mereka hanya bisa bahasa Arab. Nashhadu innaka la Rasulullah, secara lisan mereka ucapkan. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Allah tahu kok kalau engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah menganggap, bahkan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Pendusta mereka. Bukan mereka mengatakan kebohongan. Bukan. Jadi berdusta di sini bukan bahwa yang mereka ucapkan itu sesuatu yang batil, bukan. Yang mereka ucapkan itu hak, tapi itu hanya di lisan, tidak menjadi keyakinan. Jadi orang hanya basa-basi saja, hatinya tidak meyakini seperti itu. Ini jelas bahwa syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ini bukan hanya buah bibir, ya, bukan hanya pemanis kata, dan itu tidak akan berguna bagi seseorang kalau sebatas diucapkan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita ini seharusnya mengimani Nabi. Kata-kata iman, ayyuhal ikhwah, yang namanya iman tidak bisa dilepaskan dari qaul wa amal. Dan ini sudah menjadi konsensus ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau mengimani Nabi adalah salah satu bagian dari keimanan, maka iman kepada Nabi nggak bisa lepas dari dua, nggak bisa lepas dari qaul dan nggak bisa lepas dari amal. Ini ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, ya, mengatakan saya sudah berjumpa dengan 1000 ulama di berbagai penjuru di zaman beliau. 1000 itu banyak banget itu. Kulluhum yaquluna al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Semuanya sepakat untuk mengatakan iman itu berupa ucapan dan juga perbuatan, bisa tambah dan bisa kurang. Ucapan di sini meliputi ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatan juga ada yang zahir, ada yang batin. Demikian juga ketika kita bicara tentang iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sifatnya ucapan, lisan,
ada yang sifatnya ucapan hati, ya ini keyakinan itu sendiri.